أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, yang telah membangunkan kita setelah Dia menidurkan kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidur adalah salah satu contoh tentang kematian yang akan dilewatin oleh manusia. Dan orang yang tidur itu sejatinya tidak merasakan kehidupan ini. Ashabul Kahfi berapa tahun tidur? Nah, antum. Ya, antum. Bukan yang ini. Nah, silakan. Berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? 300 tahun. Kurang apa lebih? Lebih berapa? Lebih beberapa tahun. 304. Ustaz, ana mau punya hadiah, Ustaz. Masya Allah. Ya, fadhal. Tapi jawabannya kurang tepat. Nah, siapa yang mau jawab tadi barusan? Antum berapa tahun? 360 tahun. Kok banyak banget lebihnya? Baik. Berapa tahun? 309 tahun. Benar. Benar apa salah? Benar. Masya Allah, fadhal. Masya Allah. Wallahi jamaah, 309 tahun Ashabul Kahf tidur. Ketika bangun, apa kata mereka? Kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kita mungkin tidur seharian, setengah hari, atau paling banyak seharian. Padahal mereka tidur 309 tahun. Maka alhamdulillah Allah telah membangunkan kita dari tidur kita, dan kelak kita akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang sekolah di sini, usahakan selain membaca Al-Quranul Karim, kerjaan yang lainnya adalah bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diem doang kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, ngomong apa? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilihat doang ustadznya. Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli. Orang pelit itu bukan orang yang pelit harta. Kalau sama harta semua cinta. Pantas ada orang rasa berat untuk mengeluarkan hartanya. Tapi orang yang pelit adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di sisinya, atau diriku disebutkan di sisinya, falam yusalli alaih, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka istilah hari-hari kita dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd.
Ikhwati rahimakumullah, ana berbahagia sekali bisa berjumpa dengan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Karena Allah memiliki keluarga, Allah memiliki orang-orang dekat kepadanya, Allah memiliki orang-orang pilihan. Siapakah mereka? Siapakah ahlullah wa khasatuhu? Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang senantiasa hidup bersama Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Iqra, bacalah. Subhanallah syama. Kapan Iqra turun? Anu kasih dia yang bisa jawab. Kapan Iqra itu turun kepada Nabi SAW? Antum sekarang baca Iqra. Tapi kapan ayat itu turun? Mari ibu jawab. Adik-adik. Nah, ada hadiah katanya buat akhwat ini. Jawabnya teriak dari belakang sana. Ada yang bisa jawab? Kapan Iqra turun? Nah, silakan. Kayaknya nggak ada yang mau jawab. Tunggu, ada di belakang yang mau jawab. Nah, silahkan. Kok rame sendiri? Satu yang jawab. Kapan? Kayaknya pindah ke yang laki aja. Mana yang mau jawab tadi? Oh, balik lagi ke perempuan yang mau jawab. Nah, silahkan. Kapan? Nah, benar jawaban Ustaz, kasih hadiah. Waktu diutusin. Tapi kapan itu? Nah, kalau kapannya, sana ada yang mau jawab. Nah, kapan? Saat Nabi berumur 40 tahun. Ya nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah. Sama aja jawabannya Ustaz. Ketika Nabi diutus umur 40 tahun. Tapi kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Nih hadiahnya. Mana tadi? Maju ke depan. Hadiah yang akhwat nanti diambil. Pada tanggal berapa? Masya Allah. Tanggalnya tanggal berapa? Malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Benar, kirim ke belakang dia. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah jemaah. Al-Quran ini adalah kitab Allah yang paling istimewa, yang di bawah turun oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling istimewa, dan turun pada malam yang istimewa untuk kita umat yang paling istimewa. Tapi bagaimana kita menyikapi Al-Qur'anul Karim? Jamaah, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu keluar dari Madinah, mendekat ke kota Mekah. Di luar kota Mekah, Umar bin Khattab berjumpa dengan gubernur Mekah. Heran,
Kok gubernur Mekah ada di luar kota? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man tarakta ala ahli wadi?" Siapa yang engkau jadikan penggantimu, yang kau tinggalkan untuk ngurusin urusan ahli wadi, penduduk Mekah? Engkau kan gubernurnya. Apa kata gubernurnya ini? Mengatakan, taraktu alaihim ibn Abi Abza. Aku tinggalkan Ibnu Abi Abza menggantikanku di sana. Wa ma Ibnu Abi Abza? Siapa itu Ibnu Abi Abza? Maulan min mawalina. Maula itu bisa jadi berarti mantan budak yang dibebaskan. Mantan budak yang dari budak-budak yang kami bebaskan. Umar heran. Tarakta alaihim maula. Orang Arab ini pada awalnya sangat bangga dengan kearapan mereka. Mereka nggak mungkin mau dipimpin oleh selain orang-orang Quraisy. Bahkan ada tingkatan-tingkatan tersendiri di kalangan Quraisy sendiri. Maka tatkala dipimpin oleh seorang maula mantan budak, Umar heran. Engkau tinggalkan mantan budak pada mereka. Qala ya Amirul Mukminin, innahu hafizun li kitabillah, alimun bil faraid. Itu orang bukan orang sembarangan. Kalau kehormatan itu hanya didapat dengan nasab, kehormatan itu didapat dengan harta, tapi ini orang, dia adalah manusia yang hafal kitabullah. Dan alim, orang yang pandai, yang mengerti tentang faraid, tentang urusan warisan. Subhanallah jamaah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, subhanallah, betapa benar yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah tuh mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, dan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'anul Karim. Yang menerima Al-Qur'anul Karim, yang menghafal Al-Qur'anul Karim, yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, subhanallah, Allah akan angkat derajatnya. Dan mereka yang mengabaikan Al-Qur'anul Karim, Allah akan rendahkan derajat dia. Maka adik-adik di tempat ini yang belajar Al-Qur'anul Karim berada dalam tahapan yang sangat indah, sedang menuju kepada derajat-derajat yang tinggi. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ketika banyak manusia belajar ilmu, ada yang belajar sampai ke luar negeri, ada yang belajar ke Eropa, belajar ke Amerika, belajar ke Australia, tapi antum belajar Al-Qur'anul Karim, subhanallah, antum mempelajari sebuah pedoman hidup yang akan mengantarkan kepada jalan yang paling lurus. Maka diperlukan semangat. Jangan merasa berat menghafal Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Allah sudah memudahkannya. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Mudah Al-Quran untuk diingat. Tapi adakah orang-orang yang mau mengingatnya? Tinggal butuh niat, butuh semangat. Mungkin ada yang, Ustaz, ana 5 kali baca kok nggak hafal Ustaz. Baca 50 kali. Nanti lama-kelamaan akan segera menghafal Al-Quran Karim. Hafalan kalian itu seperti pisau.
Yang kalau nggak dipakai ya tumpul. Pertama dipakai ya mungkin masih belum bisa. Terus diasah. Ada seorang alim ulama yang mengatakan dulu dia menghafal bait syair. Quran sudah hafal dia. Dia kemudian beralih untuk menghafal bait-bait syair. Karena dia sedang mengkaji sastra Arab. Awalnya dia menghafal bait-bait syair sehari cuma 1 bait. Kemudian semalam dia bisa menghafal 200 bait. Semalam insyaallah. Maka insyaallah nanti yang ada di sini perlahan-lahan hafalkan kitabullah. Allah akan mengangkat derajat antum fid dunya wa fil akhirah. Antum kalau melihat ketika ada acara nasional umpamanya salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, yang jadi makmum ada Bapak Presiden RI, ada Bapak Jokowi dan Yusuf Kala wakilnya. Di situ ada Kapolri, di situ ada Panglima, Masya Allah. Pertanyaannya, di antara mereka nih menteri-menterinya jejer semuanya. Siapa yang maju ke depan untuk jadi imam, memimpin ribuan puluhan ribu umat? Siapa? Yang hafal Al-Quranul Karim. Yang hafal Al-Quran maju, ditinggal di belakang presiden. Antum mau jadi presiden apa mau jadi imam? Lebih enak mana? Kalau jadi presiden di belakangnya imam. Jemaah, ditinggal di belakang presiden. Kapolri ditinggal belakang. Mau maju ke depan, nggak berani. Kenapa? Karena ini tempat khusus buat orang-orang yang hafal Al-Quran Karim. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam, yang jadi pemimpin buat kaum itu siapa? Yang paling banyak hafalan Quran, yang paling ngerti dengan Al-Quran, yang paling faham dengan ilmu agama ini. Itu tuh. Jadi antum semangat. Jangan merasa remeh ketika menghafal Al-Quranul Karim. Melihat teman-temannya, Masya Allah, ikut olimpiade matematika. Temannya ikut olimpiade IPA. Antum ikut apa? Anak ikut olimpiade masuk surga. Nah, apa sih hadiahnya olimpiade di dunia? Kemudian adik-adik rahimakumullah, berkaitan dengan menghafal Al-Quran Karim, diperlukan niat yang lillahi ta'ala. Soalnya ini adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Kalau antum belajar IPA untuk mendapatkan harta, nggak apa-apa. Antum belajar matematika untuk mendapatkan jabatan, nggak apa-apa, karena itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu tentang akhirat ini, subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu itu seharusnya memang diperuntukkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menuntutnya, lalu dia mempelajarinya karena untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini, orang ini tidak akan mencium bau surga. Maka kita perlu jaga hati, jaga niat. Kenapa antum baca Al-Quranul Karim? Kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran ini bisa menjadi hujjah, pendukungmu nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada dirimu, pembelamu pada hari kiamat. Tapi Quran ini juga bisa jadi penuntutmu pada hari kiamat nantinya. Niatkan lillahi ta'ala untuk mengangkat kebodohan dari dirimu, bukan untuk berbangga-banggaan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi, Nabi menceritakan tentang kejadian kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 golongan manusia yang akan menjadi koreknya api neraka. Koreknya api neraka itu 3 orang. Salah satunya adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Yang menjadi koreknya api neraka itu bukan koruptor, bukan pemerkosa, bukan pezina, bukan perampok, tapi orang yang alim, ustadz, kiai, alim ulama, dan penghafal Al-Quran Karim. Yang bacaannya indah kalau baca Al-Quran Karim. Itu koreknya api neraka. Na'udzubillah minan nar. Kok bisa Ustaz? Kok orang yang baik menjadi koreknya api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fa'utiya bihi. Ini orang datang disidang. Semuanya akan disidang. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di sana. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Jalla Jalaluh mempertanyakan kepada orang ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan harta, fasilitas semua diberikan. Orang ini mengatakan, iya ya Allah, semua fasilitas itu aku akui. Aku telah mendapatkannya ketika aku di dunia. Kemudian Allah bertanya lagi kepada dia, fama amilta biha. Dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau kerjakan? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji, aku menuntut ilmu untukmu ya Allah. Setelah aku berilmu, aku mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Awalnya santri, kemudian jadi ustaz, jadi kiai, mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'anul Karim untukmu ya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu ucapan lisan. Siapa yang gak bisa ngomong lillahi ta'ala? Semua orang bisa mengatakan lillahi ta'ala dengan lisannya. Tapi niat itu tempatnya bukan di lisan, tapi di hati. Allah itu alimun bidzatis sudur. Apa kata Allah kepada orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran ini? Kadzabta, bohong kamu, dusta. Kalau engkau mengatakan kau belajar untukku, dusta, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Selama ini engkau belajar menuntut ilmu supaya engkau mendapatkan gelar alim, orang yang alim, ustaz, orang yang pandai berpidato. Itu yang kau cari dalam kehidupan dunia. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Orang-orang mengeluh-elukan dirimu, bangga dengan dirimu, dan itu yang kau cari. Adapun engkau membaca Al-Quranul Karim, engkau mengklaim, mengaku untukku. Kata Allah, engkau membaca Al-Quranul Karim untuk mendapatkan gelar qari. Fulan qari. Suaranya indah, Masya Allah. Kalau jadi imam menggetarkan masjid, orang-orang meneteskan air mata. Engkau sholat, menjadi imam, membaca Quran untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ini orang-orang jamaah menjadikan ibadah kepada Allah sebagai jembatan dia
memuaskan nafsunya. Riya. Allah murka kepada dia. Kalau pelaku dosa kelihatan di dunia, perampok kelihatan pelaku dosa, penjahat. Tapi ini orang di dunia dianggap oleh manusia orang soleh, orang baik. Padahal di hadapan Allah Jalla Jalaluhu dia adalah penjahat. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka kita perlu berhati-hati yang belajar agama ini. Niatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai akhirnya kita udah lama belajar, susah waktu belajar, masuk neraka dengan ilmu yang kita pelajari. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian jamaah, selain niat, hendaklah ilmu yang kita pelajarin itu membekas. Ada perubahan sikap di diri kita. Jadi buat adik-adik yang belajar Quran, nampak orang dari jauh kelihatan, oh fulan nih penghafal Al-Quran. Dari mana antum bisa tahu, kata dia? Antum lihat akhlak dan perilakunya beda. Maka perilaku dan akhlak antum harus berbeda ketika antum pulang ke rumah, ketemu sama warga kampung lain. Kalau pulang ke rumah nangis-nangis minta HP sama bapaknya, mau main game. Penghafal Al-Quran main game. Mungkin jemaah? Ada enggak? Ada apa enggak? Gimana? Orang main game itu ketawa-ketawa sendiri. Antum bisa lihat, dipanggil sama ibunya, fulan, nggak dengar. Ketika dia main game itu jadi kopok, jemaah. Apa kopok di bahasa Indonesia? Tuli. Tahu kopok? Tuli. Maka seharusnya antum lihat beda, penghafal Quran itu beda. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu ditinggal mati oleh suaminya. Sufyan yatim. Akhirnya suatu hari dipanggil sama ibunya, dikasih duit 10 dirham. Ya bunayya, khudh hadhihi 10 dirham. Ananda, engkau ambil nih 10 dirham. 10 dirham itu sekarang ya setara dengan 1 ekor kambing. Harga 1 kambing dulu 10 dirham. Mungkin 1 juta. Ambil nih 10 dirham. Ta'allam biha 10 ahadits. Engkau belajar dengan uang ini 10 hadis. Dulu belajar ilmu bayar. Jadi kalau ada yang berpikiran zaman dulu gratis, enggak. Keluar duit mereka belajar ilmu. Bayar mereka. Apalagi zaman dulu lebih mahal daripada zaman sekarang. Zaman sekarang antum bisa beli kitab, Masya Allah murah. Di zaman dulu orang kalau mau beli kitab itu datang ke toko namanya warrok. Warrok itu orang yang menulis. Jadi antum kalau mau beli kitab sesuatu dituliskan sama dia. Nulis dia jemaah, nggak ada mesin cetak dulu. Jadi harganya buku mahal sekali karena tulisan tangan. Dikasih duit 10 dirham, belajar 10 hadis. Setelah engkau belajar 10 hadis, engkau lihat kepada dirimu. Berubah enggak sikap? Lihat gaya ngomongmu. Cara dudukmu. Cara jalanmu. Kalau engkau melihat ada perubahan, fa'aqbil 'alaiha. Kau terus belajar ilmu itu. Belajar. Wa ana u'inuka bimighzali, dan aku akan membantumu dengan tenunanku. Aku mau jual supaya engkau bisa belajar ilmu hadis itu. Tapi kalau engkau melihat tidak ada perubahan dalam sikap dan perilakumu, udah berhenti, nggak usah belajar hadis lagi. Aku takut ilmumu jadi petaka buat dirimu. Maka yang belajar ilmu nih berusaha untuk melihat
sikapnya berubah enggak? Tambah berbakti enggak dia sama dia? Menghormati gurunya enggak? Menghargai ibundanya apa tidak? Menyayangi adik-adiknya apa tidak? Dia lihat. Di masyarakat dia semakin santun, semakin sopan, insya Allah ilmunya bermanfaat. Kalau enggak, ya apa manfaatnya sekolah di Ma'had Al-Azam ini? Sampai dikatakan oleh seorang penyair, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian? Kalau lulus seperti waktu masuk, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, apa manfaatnya? Karena sejatinya Al-Quranul Karim diturunkan sebagai petunjuk. Quran ini kalau diturunkan ke gunung jamaah, gunung itu akan meletus jamaah. Akan meletus berkeping-keping, tunduk takut sama Al-Quranul Karim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung akan hancur berkeping-keping, takut sama Allah. Lalu kita membaca Al-Quranul Karim, kita hafal Al-Quranul Karim, tidak menjadikan kita takut sama Allah, maka jadi petaka buat kita. Maka nasihat ana, antum semangat terus belajar Al-Quranul Karim. Niatkan lillahi ta'ala, kemudian lihat di diri kita. Harus ada perubahan sikap. Baca artinya sedikit-sedikit, supaya antum faham bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan hidup manusia, tapi Al-Quran diturunkan untuk mengangkat hidup manusia dari menjadi hewan menjadi wujud manusia yang sebenarnya. Karena ada orang-orang yang kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, seperti sapi, seperti unta, seperti kambing, balhum adall, bahkan mereka lebih parah daripada sapi, kambing dan unta. Karena apa? Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang Allah wahyukan kepada umat manusia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana tidak akan lama-lama buat antum, tapi semoga yang sedikit bermanfaat buat antum. Karena ana rasa kaki ana digigit nyamuk dari tadi Ustaz, masyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam suasana yang lebih indah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana serahkan kepada Ustaz.